Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, para Romo Ramani, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam. Ya, hari ini sebagaimana yang mungkin telah diumumkan bahwa kita akan bersama-sama membahas tentang atau mendengarkan penjelasan sehubungan dengan Manggala Sutta. Oke. Ya, mulai malam ini selama 4 hari kita akan bersama-sama membahas tentang Manggala Sutta. Biasanya kebaktian di wihara, sutta yang paling sering dibaca itu adalah Karaniya Metta Sutta. Tapi kalau kita lihat isinya, sebetulnya Manggala Sutta lebih cocok untuk umat awam maupun untuk biku. Sedangkan kalau Karaniya Metta Sutta sebetulnya isinya itu lebih dalam, lebih cocok untuk para biku. Memang kalau kita lihat cerita asal usul suttanya, pembabaran Karaniya Metta Sutta sebetulnya itu ditujukan ke para biku. Sedangkan pembabaran Manggala Sutta itu awalnya ke sesosok dewa. Nah, jadi sebetulnya ya Manggala Sutta isinya cocok untuk semua kalangan, bukan hanya untuk para biku saja. Ya, baik. Bagi yang bisa bahasa Mandarin, ya Manggala itu artinya Qi-xiang. Jadi Manggala Sutta itu Qi-xiang Jing. Nah, biasanya kata Manggala itu diterjemahkan sebagai berkah. Kata Manggala sendiri sebetulnya sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi oleh karena itu kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, kata Manggala mempunyai arti pelindung, panglima, pemimpin, anak sulung, pengantar puji-pujian, pengantar atau penutup tulisan. Bagi mereka yang pernah ikut penataran P4 zaman tahun berapa? Tahun 80-an, tahun 90-an. Nah, itu kalau nggak salah satu tingkatan penatarnya itu namanya Manggala kalau nggak salah. Ya. Jadi kata Manggala ini kalau di dalam konteks Buddhis itu sesuatu yang bersifat Qi-xiang. Sedangkan mungkin kita juga pernah dengar yang namanya Awa Manggala. Jadi kalau ada peristiwa kematian begitu, kita sebut Awa Manggala. Awa Manggala berarti Pu-Qi-xiang. Ya, Pu-Qi-xiang. Jadi kalau dibilang bukan berkah, bukan juga ya. Maksud itu Awa Manggala berarti tanda-tanda yang yang tidak bagus begitu. Sedangkan kalau berkah itu sesuatu yang bagus atau tanda-tanda yang membawa kebaikan begitu. Kemudian jadi kata Manggala ini bisa berarti Qi-xiang atau sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, atau istilah populernya itu membawa hoki. Ya. Jadi itu bisa juga berupa tanda-tanda. Jadi di India sendiri punya satu kepercayaan di India ya, bahwa
Kalau misalnya kita di jalan ketemu ibu yang sedang hamil, wah berarti hari itu kita akan dapat hoki. Kalau misalnya di tengah jalan ketemu sapi putih, sapi biasanya warna apa? Coklat ya, jarang yang putih ya. Kalau nggak salah di Pulau Jawa namanya sapi bule gitu. Ya sapi putih, itu agak jarang. Nah, kalau di tengah jalan kita ketemu ada sapi putih, nah itu dikatakan oh hari itu bakal hoki ya. Kemudian juga ketemu anak kecil mendengar suara burung berkicau. Ya, kalau itu kita di rumah ini aja ya piara burung berkicau tiap hari hoki gitu ya. Kemudian angka tertentu ya. Kemudian mencium bau wangi, sentuhan dan yang nyaman begitu. Nah, di India itu dianggap bahwa itu akan membawa hoki begitu, membawa berkah. Jadi secara populer yang namanya berkah itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan. Tetapi di dalam agama Buddha pengertian berkah itu sedikit lebih luas lagi. Bukan hanya sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, tapi sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan dan manfaat. Karena ada sejumlah hal yang mendatangkan kebahagiaan tapi tidak bermanfaat. Jadi oleh karena itu kriteria manggala atau berkah di dalam agama Buddha lebih ketat, bahwa bukan hanya mendatangkan kebahagiaan saja, tapi juga mendatangkan manfaat. Ya, mendatangkan manfaat berarti secara jangka panjang itu akan mendatangkan kebahagiaan. Ya, jadi bukan hanya mendatangkan kebahagiaan saat ini, tapi juga mendatangkan kebahagiaan di masa yang akan datang. Nah, itu pengertian berkah. Kemudian ya di masyarakat orang Tionghoa, kalau tadi di India ketemu sapi putih, oh hoki. Nah, kalau barongsai itu juga dikatakan mendatangkan hoki, berkah gitu, mendatangkan berkah. Nah, misalnya vas bunga yang besar ditaruh di ruang tamu atau di rumah, nah, itu juga dikatakan mendatangkan hoki. Bambu pada saat Imlek orang taruh bambu yang kecil punya, mini punya di altar atau di rumah begitu, itu juga dikatakan mendatangkan hoki. Nah, ini juga misalnya ini ya uang uang kuno ya. Nah, Caisen juga ya. Walaupun Caisennya mungkin tidak disembah, tapi ditaruh, dipajang di ruang tamu begitu. Ya, nah ini juga ya nian yoi gitu. Ya ada setiap tahun ada sisa gitu. Nah, kristal juga dikatakan mendatangkan hoki. Ya, itu kira-kira sejumlah simbol-simbol yang dikatakan mendatangkan hoki atau simbol berkah. Lantas, kalau menurut pandangan Dhamma, menurut ajaran Buddha, lantas apa yang disebut sebagai berkah? Tadi sudah secara umum yang mendatangkan kebahagiaan dan manfaat. Tapi konkretnya apa? Nah, ini akan dijelaskan di dalam Manggala Sutta oleh Sang Buddha. Nah, kita mulai dulu meninjau pembuka dari Manggala Sutta. Demikianlah yang telah kudengar. Suatu ketika Sang Bhagawan sedang berdiam di Sawathi, di Taman Anatha Pindika, hutan Jeta. Ketika itu, saat malam sudah larut, sesosok dewata dengan kecermelangan yang luar biasa yang membuat segenap hutan Jeta terang benderang menghampiri Sang Bhagawan. Setelah memberi hormat, berdiri di satu sisi. Lantas dewata itu menghaturkan sebuah syair kepada Sang Bhagawan.
Jadi ceritanya, kenapa Sang Buddha bisa membabarkan Manggala Sutta ini? Karena waktu itu ada sesosok dewa yang datang ke tempat tinggal Sang Buddha di kota Savatthi, persisnya itu di Jetawana, lalu menanyakan hal tentang berkah ini. Jadi itu menjadi sebab mengapa Sang Buddha membabarkan Manggala Sutta. Lantas kenapa dewa ini datang bertanya kepada Sang Buddha? Karena konon pada saat itu di kalangan para dewa maupun ada di sejumlah kalangan manusia terjadi perdebatan. Sebetulnya hal-hal apa saja yang akan mendatangkan berkah. Ya, hal-hal apa saja yang bisa mendatangkan berkah. Tidak ada jawaban yang pasti. Jadi oleh karena itu, untuk bisa mendapatkan kepastian, sang dewa datang ke Sang Buddha. Jadi waktu itu Sang Buddha kebetulan tinggal di kota Savatthi. Bagi yang pernah ziarah ke India, itu saat ini Savatthi namanya Sravasti. Ya, Sravasti itu bahasa Sanskerta. Savatthi itu dulu adalah ibu kota dari kerajaan Kosala. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat Sang Buddha masih hidup, waktu itu di India itu belum berupa sebuah negara yang satu begitu, belum berupa kerajaan yang yang tunggal begitu. Waktu itu India terpecah-pecah menjadi belasan kerajaan kecil. Di antara belasan kerajaan kecil itu ada dua kerajaan yang paling besar, paling kuat, yaitu kerajaan Kosala dan kerajaan Magadha. Kerajaan Kosala itu ibu kotanya Savatthi, rajanya Raja Pasenadi. Sedangkan kerajaan Magadha itu ibu kotanya Raja Gaha. Atau kalau sekarang kita ke India itu namanya Rajgir. Ya. Raja dari kerajaan Magadha itu namanya Bimbisara. Ya. Nah, jadi kota Savatthi, kalau sekarang kita ziarah ke India, Sravasti itu sebuah desa kecil. Tapi di zaman dulu kota Savatthi itu adalah kota metropolitan. Penduduknya banyak sekali. Banyak orang-orang kaya yang tinggal di kota Savatthi itu. Salah satunya Anatha Pindika. Yang lain lagi seperti Wisakha. Nah, itu banyak orang kaya yang tinggal di sana. Kemudian kalau kita perhatikan kota Savatthi ini memegang peran penting dalam kehidupan Sang Buddha. Sebagaimana kita ketahui bahwa Siddhartha Gautama mencapai kebuddhaan pada usia 35 tahun, lalu meninggal pada usia 80 tahun. Berarti beliau membabarkan Dhamma selama 45 tahun. Selama 45 tahun membabarkan Dhamma ini, Sang Buddha menghabiskan 25 wasa di kota Savatthi. Persisnya 19 tahun di Jetawana, lalu 6 wasa itu di Pubarama. Pubarama itu adalah wihara yang didirikan oleh Wisakha. Sedangkan Jetawana itu diberikan oleh Anatha Pindika. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, dari 45 tahun pembabaran Dhamma oleh Sang Buddha, itu 25 wasa beliau menghabiskan, beliau tinggal di kota Savatthi. Kemudian juga dikatakan bahwa persisnya itu Sang Buddha tinggal di Jetawana. Jadi kenapa disebut Jetawana? Karena awalnya Jetawana itu adalah taman hiburan yang dimiliki oleh Pangeran Jeta.
Lalu karena Anathapindika, seorang saudagar kaya, mau menyediakan tempat tinggal untuk Sang Buddha, akhirnya beliau mencoba untuk membujuk Pangeran Jeta untuk membeli taman hiburan tersebut, Arama, ya. Jadi kata Arama sekarang sering sinonim dengan kata wihara. Ya, di Medan ada wihara yang namanya Arama, tidak ada. Oh, di pusat itu Jetawana Arama, ya. Ya, jadi Arama itu biasanya sinonim dengan wihara. Tapi sebetulnya secara harafiah Arama itu artinya taman hiburan, tempat untuk bersenang-senang. Tapi bukan tempat hiburan untuk umum. Itu biasanya itu milik keluarga atau pribadi, milik kerajaan, milik bangsawan atau milik orang kaya. Nah, jadi taman hiburan lalu mulai dibangun kuti begitu. Nah, jadi setelah Anathapindika berhasil membeli Jetawana, ya, dengan mungkin kalian sudah pernah dengar cerita bahwa Pangeran Jeta menyatakan kalau mau beli, ya itu setiap jengkal tanah itu ditutupi dengan keping emas begitu. Jadi bisa dibayangkan betapa mahalnya, ya, hutan Jeta itu, Jetawana itu. Tapi tetap karena Anathapindika waktu itu lagi kaya, karena pada usia tua Anathapindika juga mulai merosot kekayaannya. Nah, itu adalah tentang Jetawana. Kemudian tentang Anathapindika ini sebetulnya nama aslinya itu adalah Sudatta, tapi dia diberi julukan Anathapindika. Jadi kata Anathapindika itu bisa kita potong menjadi Anatha sama Pindika. Pindika itu berasal dari kata pinda. Ya, mungkin kalian pernah dengar pindapata, pindacara. Pinda itu artinya gumpalan nasi. Pata bukan patta, ya, hanya satu T, ya. Pindapata, pata artinya yang telah dijatuhkan. Jadi pindapata artinya gumpalan nasi yang telah dijatuhkan ke dalam mangkuk atau patta dari biku. Ya. Nah, jadi sebetulnya kata pindapata itu merujuk ke makanan yang dimasukkan ke dalam patta. Nah, pindika yaitu orang yang suka memberikan gumpalan nasi. Maksudnya orang yang suka sedekah begitu. Anatha bisa kita potong lagi menjadi A tambah natha. Natha itu pelindung, ya, pelindung atau tuan begitu. Jadi anatha berarti yang tidak punya pelindung. Maksudnya itu orang yang terlantar, ya, orang yang terlantar. Jadi secara keseluruhan Anathapindika artinya orang yang suka memberi sedekah kepada orang-orang yang terlantar. Nah, jadi karena Sudatta itu ya orangnya sangat dermawan, ya, karena kaya, jadi dia diberi julukan Anathapindika. Kemudian kota Sawathi ini juga agak istimewa dalam hal, mungkin kalian pernah dengar bahwa ada beberapa orang itu karena perbuatan mereka itu dalam langsung masuk neraka Awici. Misalnya Dewadatta. Nah, Dewadatta masuk neraka Awicinya di mana? Di depan pintu hutan Jetawana. Lalu kalau nggak salah Cinca itu juga masuk neraka Awici juga di kota Sawathi. Lalu ada satu lagi, saya lupa, Supabuddha atau siapa begitu, yang juga masuk neraka Awici di kota Sawathi. Jadi ada 3 orang yang masuk neraka Awici di kota Sawathi. Dan menurut catatan perjalanan dari Xianzang, ya, karena
sekitar 1400 tahun yang lalu dari Tiongkok ada satu musafir yang dalam rangka untuk membawa kitab suci agama Buddha kembali ke Tiongkok. Jadi dia datang ke India, jalan kaki ke India, lantas setelah di India tinggal belasan tahun, lalu kembali lagi ke Tiongkok. Nah, dia menulis satu buku catatan perjalanan dia. Nah, dalam catatan perjalanan dia itu, dia menulis bahwa ketika dia sampai di kota Sawathi, itu memang waktu itu Jetawana itu sudah jadi waktu Sang Buddha masih hidup, Jetawana itu banyak biku yang tinggal di sana. Lalu waktu Xianzang ke Jetawana, itu agama Buddha di kota Sawathi itu sudah merosot. Jadi Jetawana itu hanya ditinggali beberapa biku saja, dan wihara-wiharanya itu, kuti-kuti itu sudah pada rusak, sudah banyak yang rubuh, ya, tinggal puing-puing saja. Nah, Xianzang dia mencatat juga bahwa waktu itu di kota Sawathi tempat masuk nerakanya 3 orang itu masih kelihatan berupa sebuah kolam. Jadi kan dikatakan waktu itu bumi seolah-olah itu merekah, lalu ini Dewa Datanya jatuh masuk ke dalam gitu. Jadi waktu itu meninggalkan lubang yang besar, lalu menjadi sebuah kolam, ya. Jadi Xianzang dia masih melihat 3 kolam itu, tempat 3 orang itu masuk ke neraka Awiji. Tapi kalau sekarang kita siarah ke India, sudah tidak kelihatan lagi ketiga kolam itu, ya. Dan sekarang kalau kita ke Jetawana itu juga sebetulnya wilayahnya sudah tidak seluas di zaman dulu. Jadi Jetawana yang kita lihat saat ini tidak terlalu besar, tapi sebetulnya zaman dulu itu Jetawana itu sangat luas. Kemudian sedikit pengetahuan tentang Xianzang ini. Jadi ketika agama Buddha masuk ke Tiongkok sekitar 2000 tahun yang lalu atau 2100 tahun yang lalu, kitab suci yang masuk ke Tiongkok itu tidak lengkap. Masuk 1, masuk 2, masuk 3 kitab begitu. Jadi tidak lengkap. Jadi oleh karena itu cukup banyak, ya, biksu-biksu yang dari Tiongkok. Mereka mencoba untuk langsung datang ke India, mencoba untuk membawa kembali kitab suci yang lebih lengkap kembali ke Tiongkok. Jadi waktu itu ada 2 pilihan jalur. Satu adalah lewat jalur darat. Jadi harus melewati gurun pasir, ya, gurun pasir Gobi, lalu harus melewati pegunungan Himalaya yang sangat dingin, yang banyak es, ya. Lalu setelah itu baru bisa masuk ke India. Ya, perjalanannya cukup berat. Satu lagi adalah lewat jalur laut. Ya, lewat jalur laut. Nah, jadi ketika lewat jalur laut, ya biasanya mereka singgah di Sumatera atau di Pulau Jawa, singgah di Kerajaan Sriwijaya, ya. Nah, Xianzang ini dia lewat jalur darat. Lalu kalau I Ching itu dia lewat jalur laut, ya. Kalau nggak salah ada satu lagi siapa gitu, awalnya dia lewat jalur darat, lalu pulangnya lewat jalur laut, ya. Ya, itu kira-kira sedikit pengetahuan tentang kota Sawathi, ya. Kemudian, nah sekarang tadi juga dikatakan bahwa ini setelah dewa itu sampai ke Jetawana, lalu melihat Sang Buddha, memberikan penghormatan kepada Sang Buddha, ya, lalu berdiri di satu sisi. Kira-kira kalau dikatakan berdiri di satu sisi, kira-kira sisi mana? Sisi sana atau sisi sini?
sisi sini. Kenapa? Karena menurut sopan santun yang ada di India atau yang diterapkan di dalam agama Buddha juga, bahwa ketika kita berhadapan dengan orang yang kita hormati, itu biasanya itu kita harus menghadapkan bagian kanan kita kepada pihak yang kita hormati. Jadi oleh karena itu ya jadi biasanya itu kalau pengaturan tempat duduk biku biasanya di jalur sini supaya pundak kiri dari bikunya itu menghadap ke Sang Buddha. Kemudian kalau kalian perhatikan juga cara duduk biku menurut senior junior gitu. Jadi yang junior selalu menghadapkan sisi kanan. Sorry, tadi saya bilang kiri ya. Ya, sorry. Padahal saya tunjuk kanan. Ya, itu ya sisi kanan. Ya, jadi Jadi biasanya biku junior menghadapkan ya sisi kanannya ke yang senior. Ya, jadi oleh karena itu kalau duduk secara berurutan, yang paling sana adalah yang paling senior, makin junior begitu. Ya, kemudian mungkin juga kalian pernah dengar yang namanya pradaksina. Nah, pradaksina secara harfiah terdiri dari kata pra sama daksina. Pra artinya menghadapkan, daksina artinya kanan. Kata daksina bisa juga berarti selatan, tapi dalam konteks pradaksina adalah kita menghadapkan sisi kanan kita ke objek yang kita hormati. Jadi oleh karena itu ketika kita melakukan pradaksina, misalnya objeknya di tengah begitu, ya kita jalannya itu searah jarum jam. Tujuannya itu supaya kanan selalu menghadap ke objek yang kita hormati. Ya, ini sedikit pengetahuan. Ya, sekarang kita masuk ke syair yang diucapkan oleh Sang Dewata. Banyak dewa dan manusia yang mendambakan kesejahteraan, memikirkan ihwal berkah. Paparkanlah apa itu berkah yang tertinggi. Ini permohonan dari Sang Dewa. Lantas Sang Buddha menjawab, tidak bergaul dengan kaum dungu, bergaul dengan mereka yang bijaksana, menghormati mereka yang layak dihormati. Itulah berkah yang tertinggi. Nah, tidak bergaul dengan kaum dungu, asewana ca balanam. Kaum dungu bahasa palinya itu bala. Ya, bala artinya sebetulnya kalau kita terjemahkan kaum dungu, mungkin bagi sebagian orang merasa kata ini kok agak kasar ya, agak kasar. Karena sebetulnya kata bala itu secara harafiah artinya bocah ingusan. Ya, anak-anak haipu tongsi de haizi, kira-kira begitu, bala. Jadi anak-anak bocah yang belum bisa membedakan baik dan buruk. Masalahnya kita sulit untuk mencari kata bahasa Indonesia yang kira-kira sepadan, singkat, yang singkat begitu. Jadi terpaksa pakai dungu. Tapi ya dungu kesannya itu ya agak kasar ya. Jadi kayak seperti kadang-kadang kita lihat di di Tipitaka terjemahan Indonesia, kadang-kadang misalnya ada biku yang kelakuannya tidak bagus, kadang kita lihat di terjemahannya dikatakan orang bodoh atau apa begitu. Sebetulnya Sang Buddha kalau orang bodoh begitu kesannya itu kok kasar ya. Sebetulnya tidak. Kalau kita lihat bahasa palinya itu moga purisa. Moga itu orang yang penuh dengan moha. Jadi sebetulnya Sang Buddha menyatakan, orang yang penuh dengan moha. Ya. Jadi sebetulnya kata itu sebetulnya tidak kasar. Kemudian juga ini masalah terjemahan. Misalnya kadang-kadang kita dengar juga
baca di buku, Sang Buddha memarahi para biku. Jadi seolah-olah Sang Buddha itu masih suka marah-marah. Bukan sebetulnya. Yang menurut saya yang lebih tepat itu Sang Buddha menegur, karena bahasa palinya itu wigarahi. Jadi bukan memarahi. Ya, karena kalau bilang Sang Buddha memarahi, berarti kok Buddha masih marah-marah ya. Jadi makanya memang dalam hal terjemahan itu memang agak pelit. Nah, sekarang kembali ke kaum dungu. Jadi apa yang dimasukkan dengan kaum dungu? Menurut kitab komentar, menurut Atthakatha atau kitab penjelas makna, orang dungu itu orang yang hanya sekedar bernapas saja. Maksudnya itu orang yang hanya sekedar hidup saja, tapi tidak mengisi hidupnya itu dengan sesuatu yang baik, tidak mengisi hidupnya itu dengan sesuatu yang bermakna. Itu yang namanya orang dungu. Ya. Kemudian juga yang dimasukkan dengan bala atau kaum dungu itu adalah orang yang tidak beradab, ya, jahat dalam perbuatan, ucapan dan pikiran. Itu kira-kira. Nah, jadi pertama-tama Sang Buddha mengatakan bahwa yang namanya berkah pertama itu adalah tidak bergaul dengan orang dungu. Kalau kita lihat struktur dari Manggala Sutta ini, Sang Buddha mengajar secara bertahap, secara bertingkat. Jadi ibaratnya itu mengajar dari tingkat TK dulu. Jadi kalau misalnya kita punya anak kecil, hal pertama yang kita jaga apa? Kita jaga pergaulannya. Ya, jadi karena anak kecil itu seperti kertas putih, ya. Dia dekat dengan apa? Nah, nanti dia akan menjadi warna apa? Ya, ada istilah Mandarin, ya, jing chu ze ci jing me ze hei. Orang yang sering dekat-dekat sama cusa begitu, itu tangannya bisa merah-merah. Orang yang sering main maupi gitu, ya, itu tangannya bisa hitam begitu. Ya, kira-kira begitu. Jadi kita sering bergaul dengan orang jahat, lama-lama kita bisa ketularan jahat juga. Kita sering bergaul dengan orang baik, kita akan juga diarahkan ke hal yang baik juga. Jadi oleh karena itu, untuk langkah pertama, jadi Sang Buddha mengatakan kalau kalian mau mendapatkan berkah, satu, jaga pergaulannya, tidak bergaul dengan kaum dungu. Lalu yang kedua adalah berkah yang kedua adalah bergaulah dengan mereka yang bijaksana. Panditananca sewanang. Jadi orang bijaksana ini adalah terjemahan dari kata pandita, ya. Jadi berbahagialah para pandita, ya. Jadi julukan kalian, ya, gelar yang kalian sandang itu keren sekali, orang bijaksana. Biku kalah keren. Biku itu artinya pengemis. Masih ada banyak umat Buddha, termasuk ada sejumlah Bante mengatakan, siapa bilang biku itu pengemis? Kalau lihat asal katanya, biku itu berasal dari kata bhikkati. Bhikkati itu kata kerjanya. Kata kerjanya itu artinya mengemis. Ya memang, karena para petapa di zaman dulu itu mereka pakai mangkuk. Ya itu, ya memang bukan dalam hal mengemis-ngemis begitu, bukan. Tapi maksudnya itu makanan mereka itu bergantung dari pemberian orang lain. Ya, kira-kira itu pengertian pengemisnya itu. Ya, nah jadi bergaulah dengan orang yang bijaksana. Lantas orang yang bijaksana itu seperti apa? Nah, di dalam kitab komentar dikatakan orang yang bijaksana itu adalah orang yang mengetahui sesuatu itu bermanfaat untuk saat ini maupun untuk di masa yang akan datang. Jadi itulah yang namanya orang bijaksana. Dia tahu suatu perbuatan itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ya, kira-kira itu adalah definisi dari orang bijaksana. Kemudian
berkah yang ketiga adalah menghormati mereka yang layak dihormati. Pujaca puja nianang. Jadi kata puja artinya memberi hormat. Ya, siapa saja yang layak dihormati? Siapa saja yang termasuk ya orang-orang yang layak dihormati atau objek-objek yang layak dihormati? Buddha, Dhamma, Sangha. Kedua orang tua kita, guru-guru yang telah mengajari kita Dhamma, guru-guru yang telah mengajari kita berbagai ilmu, berbagai keterampilan. Itu adalah orang yang layak dihormati. Mengapa Sang Buddha minta kita untuk menghormati orang-orang yang layak dihormati? Itu kalau menurut saya supaya kita tahu orang-orang itu menjadi objek yang layak dihormati karena mereka memiliki kualitas yang istimewa. Jadi oleh karena itu, dengan menghormati orang yang layak dihormati, berarti kita tahu bahwa ini loh yang bagus, yang perlu menjadi teladan kita. Ya, jadi itu. Kemudian bagaimana cara memberikan penghormatan? Nah, di dalam Buddhis ada beberapa cara untuk memberi penghormatan. Satu adalah kita bernamaskara, bersujud. Ya, bersujud pun ini ada dua macam. Satu bersujud dengan uti tauti, 5 titik menyentuh lantai, dahi, kedua lengan, kedua lutut, kedua kaki, 5 titik, ya. Atau juga bersujud secara menyelongsor atau gitu, menelungkup gitu, gaya Tibetan, ya. Nah, itu meniru gaya petapa Sumedha, ya. Petapa Sumedha kan waktu itu dia menelungkup lalu biarkan rambutnya itu diinjak oleh Buddha Dipangkara. Kemudian cara memberikan penghormatan yang lain lagi adalah membungkukkan badan. Ya. Lalu cara lagi memberi penghormatan adalah beranjali. Ya, beranjali. Cara yang lain lagi memberi penghormatan, misalnya pada saat kita sedang duduk ada orang yang kita hormati datang. Nah, jadi untuk menunjukkan penghormatan kita berdiri. Itu juga merupakan cara memberikan penghormatan. Ya. Kemudian cara memberi penghormatan yang lain lagi adalah memberikannya sesuatu, materi. Lalu dikatakan di dalam Dhamma dikatakan cara memberi hormat yang paling bagus kepada Sang Buddha adalah kita mempraktekkan ajaran beliau. Itu adalah cara penghormatan yang paling bagus, yang paling tinggi kepada Sang Buddha. Bukan dengan bersujud banyak begitu, tidak. Tapi kita mempraktekkan ajaran Buddha itu sendiri. Ya, jadi itulah yang disebut sebagai menghormati mereka yang layak dihormati. Ini sudah jam berapa? 8.45 sudah? 8? Oh, 8.25. Berarti masih ada waktu ya? Ya, oke. Ya. Ya, kita masuk ke ke syair berikut. Ya, jadi tadi kita sudah membahas asewana cabalanang panditanan ca sewana puja ca pujanianang etang manggala mutamang. Berikut adalah pati rupa desa wasoca pubeca kata punyata atasama panidica etang manggala mutamang, yaitu tinggal di tempat yang sesuai, sebelumnya telah melakukan kebajikan, memiliki aspirasi diri yang benar,
itulah berkah yang tertinggi. Nah, kembali lagi, ini ke lingkungan lagi, ya, lingkungan pergaulan kita. Jadi harus juga tinggal di tempat yang sesuai. Tempat yang sesuai itu seperti apa? Tempat sesuai itu adalah tempat di mana masih ada biku dan umat yang memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Atau tempat di mana ya masih ada umat yang masih suka melakukan 10 perbuatan baik atau Dhamma masih dipraktekkan. Apa itu 10 perbuatan baik? Ada 3 kategori. Perbuatan yang dilakukan melalui jasmani, perbuatan yang dilakukan melalui ucapan, dan perbuatan yang dilakukan melalui pikiran. Perbuatan yang dilakukan jasmani itu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila. Lalu perbuatan yang dilakukan melalui ucapan yang baik ya, itu adalah tidak berbohong, tidak mengucapkan kata-kata kasar, lalu tidak mengadu domba. Di masyarakat seringkali diterjemahkan tidak memfitnah. Memfitnah itu sebetulnya sejenis berbohong sebetulnya. Yang namanya memfitnah, si A, dia tidak melakukan sesuatu, lalu kita bilang dia melakukan sesuatu, itu berbohong. Itu berbohong. Jadi sebetulnya kalau menurut saya ya pribadi, terjemahan yang lebih tepat itu adalah mengadu domba. Mengadu domba itu gini. Saya dengar sesuatu dari si A, lalu saya ceritakan omongan si A ini ke si B. Tujuannya itu supaya si A dan B itu berantem. Itu yang namanya mengadu domba. Atau bisa juga saya mendengar cerita dari si A, lalu saya ceritakan ke si B untuk mengambil hati si B, supaya si B menganggap, oh ini dia baik ya, dia ceritakan ke saya rahasia dari si A. Nah, itu juga termasuk mengadu domba. Jadi saya ulangi ya, perbuatan baik yang dilakukan melalui ucapan itu adalah tidak berbohong, tidak mengucapkan kata-kata kasar, maksudnya itu kata-kata yang menyinggung perasaan. Ya. Ya jangan saya pakai contoh ya, kalian tahu ya. Lalu tidak mengadu domba, lalu tidak gosip atau tidak omong kosong ya. Omong kosong itu artinya ini, maksudnya itu omongannya itu bukan hal-hal yang penting begitu ya. Kemudian yang perbuatan yang dilakukan melalui pikiran itu tidak serakah, tidak mengharapkan barang orang lain itu menjadi milik sendiri, lalu tidak berniat jahat, lalu tidak mempunyai pandangan salah. Itu adalah perbuatan baik yang dilakukan melalui pikiran. Jadi yang dimasukkan dengan tinggal di tempat yang sesuai, yaitu bahwa tempat yang dimana Dhamma masih dipraktekkan, masih ada umat Buddhanya, entah itu biku atau upasaka, upasika. Juga dikatakan bahwa ada 8 tempat yang tidak sesuai, atau ada 8 tempat kelahiran atau momen di mana itu juga bukan tempat yang sesuai untuk mempraktekkan Dhamma. Yang pertama itu adalah neraka. Kenapa neraka tidak cocok untuk mempraktekkan Dhamma? Karena neraka itu cirinya adalah penderitaan yang dialami di neraka itu bertubi-tubi, tidak ada jedanya, tidak ada liburannya. Jadi setiap saat mengalami siksaan, penderitaan. Jadi oleh karena itu sulit untuk mempraktekkan Dhamma. Kemudian terlahir sebagai binatang, itu juga sulit. Tentu saja ini ada pengecualiannya.
Jadi ketika bodhisatta terlahir sebagai burung puyuh atau sebagai monyet misalnya, ya itu masih bisa mempraktekkan Dhamma. Tapi secara umum mereka-mereka yang terlahir di alam binatang itu sulit untuk mempraktekkan Dhamma. Karena binatang itu umumnya itu dikatakan cirinya itu diliputi oleh moha, dan juga mereka itu nyawa mereka itu sering mengalami ancaman, ya misalnya ikan yang ada di laut ya terancam untuk dipancing orang, ditangkap orang, lalu rusa terancam diterkam oleh harimau dan lain sebagainya. Jadi terlahir di alam binatang itu juga bukan tempat yang kondusif, yang sesuai untuk mempraktekkan Dhamma. Kemudian terlahir sebagai peta, itu juga kurang sesuai. Ya, peta biasanya cuek. Ya, kita mencoba untuk membabarkan Dhamma nggak didengar. Ya, jadi sulit. Ya, kemudian terlahir di alam asanya satta. Terlahir sebagai asanya satta. Asanya satta ini sebetulnya adalah alam Brahma. Jadi sebetulnya asanya satta ini dia meditasinya jago waktu kelahiran sebagai manusia. Cuma sayangnya dia punya pandangan salah. Dia meditasi bisa mencapai jana dan bisa mempertahankan jananya itu sampai menjelang meninggal. Karena kadang-kadang kita dengar ada orang, oh dia ikut retret bisa masuk jana. Tapi begitu keluar dari retret, jananya langsung hilang, atau jananya lama-lama hilang, ya, karena aktivitas sehari-hari, karena bekerja begitu. Jadi jananya hilang. Jadi belum tentu dia bisa mempertahankan jana dia itu sampai menjelang meninggal. Nah, jadi asanya satta ini pada saat dia terlahir sebagai manusia, dia latihan meditasi bisa mencapai jana dan bisa mempertahankan jananya sampai saat-saat menjelang meninggal. Tetapi dia punya pandangan salah. Apa pandangan salahnya? Bahwa gara-gara saya punya perasaan maka saya menderita. Coba saja, kalau saya tidak punya perasaan, saya tidak akan mengalami penderitaan. Jangan-jangan kita di sini juga ada pandangan seperti ini, ya. Jadi saya ulangi, pandangan salahnya, gara-gara saya punya perasaan, maka saya mengalami penderitaan. Memang kita tahu bahwa yang namanya perasaan ada 3, bahagia, menderita, dan netral. Netral itu artinya bukan bahagia pun bukan menderita. Jadi ketika kita suatu saat misalnya kita mencoba mengamati perasaan kita. Rasanya saat ini saya bukan bahagia, saat ini saya juga tidak menderita. Nah, itulah yang namanya perasaan netral. Ya. Nah, asanya satta ini punya pandangan bahwa gara-gara saya punya perasaan, saya mengalami penderitaan. Oleh karena itu, dia bertekad waktu menjelang meninggal, semoga nanti kelahiran berikut saya tidak punya perasaan. Tidak punya perasaan, karena perasaan satu paket sama komponen batin yang lainnya. Jadi kalau tidak punya perasaan berarti juga tidak punya batin. Jadi oleh karena itu, karena dia punya jana, sehingga setelah meninggal dia terlahir di alam Brahma, tapi alam Brahma yang kategori asanya satta, yang tidak punya batin, hanya berupa materi saja. Jadi selama dia terlahir sebagai asanya satta, materi begini, sampai usianya sudah miliaran tahun, triliunan tahun, karena Brahma itu usianya panjang sekali, baru meninggal di alam yang lain. Nah, lantas apa yang membuat kita menderita? Apa yang membuat kita menderita? Ya, di 4 kebenaran Arya, 4 Arya Satya.
ada dukkha. Sumber dukkha itu apa? Karena adanya tanha. Itu. Jadi bukan karena saya punya perasaan lantas saya mengalami penderitaan, bukan. Karena saya punya tanha, saya belum terbebas dari tanha, saya mengalami penderitaan. Sama seperti orang yang bunuh diri. Gara-gara saya hidup, saya mengalami penderitaan. Udah, saya bunuh diri saja supaya tidak menderita. Ini pandangan salah. Apakah dengan bunuh diri dia terbebas dari penderitaan? Tidak. Memang dia kelahiran dia sebagai manusia pada saat itu, dia memang setelah meninggal dia tidak mengalami penderitaan. Tapi kan setelah meninggal dia akan mengalami kelahiran kembali. Dan biasanya orang yang bunuh diri itu akan terlahir sebagai hantu. Sebagai hantu itu lebih menderita dari manusia. Jadi oleh karena itu dia mencoba untuk melepaskan diri dari penderitaan sebagai manusia. Jadi hantu lebih menderita lagi. Jadi sebetulnya orang yang bunuh diri itu sama seperti Asanyasata. Ya, punya pandangan yang salah. Ya. Ya, oke. Ya, jadi itu yang namanya Asanyasata. Jadi itu juga bukan tempat yang kondusif untuk mempraktekkan Dhamma. Kemudian tinggal di tempat yang terpencil, ya. Karena di zaman dulu tempat yang terpencil sulit untuk dijangkau oleh orang-orang, dan biasanya itu yaitu juga sulit untuk menemukan Dhamma di sana. Jadi oleh karena itu terlahir di tempat yang terpencil, di pinggiran begitu, ya. Jadi itu juga bukan suatu tempat yang kondusif untuk mempraktekkan Dhamma. Kemudian terlahir di lingkungan atau di keluarga yang memiliki pandangan salah. Itu juga merupakan tempat yang tidak kondusif untuk mempraktekkan Dhamma. Kemudian terlahir sebagai orang yang bisu dan tuli, itu juga tidak kondusif untuk mempraktekkan Dhamma. Kemudian terlahir di zaman di mana Sang Buddha itu sudah tidak ada. Nah, itu juga dikatakan itu termasuk kurang beruntung. Nah, sekarang kita masuk yang mana? Masih ada Buddha atau sudah tidak ada Buddha? Sudah tidak ada Buddha tapi Dhamma masih ada, ya. Jadi kita di tengah-tengah, ya. Dibilang beruntung tidak juga karena kita sudah tidak ketemu Buddha Gautama. Dibilang tidak beruntung masih beruntung juga karena kita masih bisa mengenal Dhamma, ya. Nah, ini yang disebut sebagai 8 tempat atau 8 momen yang tidak kondusif untuk mempraktekkan Dhamma. Akhana, khana itu artinya momen, ya. Mungkin kalian pernah yang belajar Abhidhamma, citta khana, ya. Satu momen citta, ya. Ya. 8 akhana ini sebetulnya kita tidak bisa pilih. Ya, kita tidak bisa pilih. Ketika kita sudah terlahir di sana, kita mau bagaimana? Ya kan? Paling ketika kita manusia, ya kita mencoba untuk supaya jangan sampai mengarah ke kelahiran di sana. Ini agak sulit, tapi dibandingkan sama yang definisi yang sebelumnya, bahwa tempat yang sesuai adalah tempat di mana tempat yang masih bisa ditemukan Dhamma. Nah, itu kita biasanya bisa lebih leluasa untuk memilihnya. Misalnya tinggal di Medan di mana umat Buddhanya masih banyak daripada tinggal di Afrika sana, ya sulit untuk menemukan Dhamma. Tapi dengan kemajuan teknologi komunikasi, rasanya walaupun mungkin tinggal di Afrika tetap bisa juga nonton YouTube,
ya, bisa melakukan komunikasi dengan umat-umat lainnya di seluruh dunia. Ya, tapi ini tentu saja dalam konteks di zaman dulu. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk Manggala 1, 2, 3, 4 itu Sang Buddha pertama-tama menasihati kita agar menjaga lingkungan pergaulan kita ketika kita belum kokoh dalam Dhamma. Beda, kalau kita sudah kokoh dalam Dhamma, kita bisa kemana-mana saja, ya, tidak perlu cari lingkungan yang sesuai. Sama seperti 60 biku yang pertama ditabiskan oleh Sang Buddha, yang semuanya langsung menjadi arahat. Kan Sang Buddha menyatakan cara bhikkhave, ya, berkelanalah oh para biku, ya, babarkanlah Dhamma kepada berbagai golongan masyarakat begitu. Nah, itu karena mereka sudah arahat. Jadi Sang Buddha tidak perlu mewanti-wanti mereka untuk menjaga pergaulan. Sedangkan kita ini ya masih belum kokoh dalam Dhamma. Jadi oleh karena itu perlu menjaga lingkungan pergaulan kita. Ya, saya pikir sampai di sini saja dulu, akan dilanjutkan besok pagi, ya, uraian tentang Manggala Sutta ini. Ya, saya kembalikan ke pemimpin kebaktian. Baik, Bante. Ada yang mau bertanya? Kami persilakan. Mandami Bante. Izin. Namo Buddhaya Bante. Perkenalkan, nama saya Ayung Bante. Saya mau tanya Bante, yang meninggal jadi setan itu sewaktu dia hidup itu kita bisa tahu nggak ciri-ciri sifat manusia itu kayak mana? Dia bakalan meninggal kemana gitu, bisa tahu Bante? Mungkin kita tidak pakai istilah setan, ya, hantu saja, ya, sebagai petak, sebagai kui begitu, ya, maksudnya kui kan, ya. Secara umum dikatakan seseorang waktu menjelang meninggal, kalau batinnya itu diliputi oleh kemelekatan, maka dia akan terlahir sebagai hantu. Saya tambah. Jadi pada saat menjelang meninggal, jadi orang ini semasa hidup dia silanya kurang bagus, ya. Dia sering melakukan hal-hal yang merugikan pihak lain, sedangkan dia jarang berbuat baik. Lalu waktu menjelang meninggal, ditambah lagi dia juga melekat pada harta kekayaannya, melekat pada keluarganya, melekat pada jasmaninya. Nah, itu dikatakan orang tersebut besar kemungkinan, ya, besar kemungkinan akan terlahir sebagai hantu. Jadi saya ulangi, 1, kebajikannya kurang, lalu waktu menjelang meninggal itu dia melekat. Jadi kalau dia melekat pada keluarganya, dia akan terlahir sebagai hantu yang sering gentayangan di rumahnya, karena dia mau jagain keluarganya, dia mau liatin keluarganya terus. Atau dia melekat pada kekayaannya, mobilnya, rumahnya, dia masih melekat, dia sering pulang gentayangan di rumahnya. Kalau dia melekat pada jasmaninya, kalau dia dikubur, ya dia akan jagain kuburannya, jagain jasmaninya. Kalau jasmaninya itu dikremasi, ya dia akan merasa sedih. Kira-kira begitu secara umum, ya. Tentu saja banyak pengecualian. Secara umum dikatakan demikian. Pakai mic saja.
Ini Bante, kalau kita di Konghucu itu biasa meninggal kan pakai saikong itu Bante. Ya. Tapi kalau di Buddhis kan beda lagi kan Bante. Tapi kalau dipakai saikong itu maksudnya kan ibaratnya matinya kecelakaan. Itu arwahnya di situ harus pakai saikong mengangkat arwahnya itu. Tapi itu gimana pengertiannya ke Buddhis Bante? Ke ajaran Sang Buddha. Oh. Karena saya tidak paham apa yang dikatakan oleh Saikong. Kira-kira apa isi? Karena itu sangat penting. Itu yang menentukan nanti sebetulnya dia mau bawa arwahnya kemana begitu. Ya. Kemudian gini juga. Biasanya kalau orang Tionghoa secara tradisi begitu ya, mungkin karena pengaruh Buddhis, terutama pandangan dari Mahayana atau Tantrayana, beranggapan bahwa setelah manusia meninggal itu akan berubah dulu menjadi satu sosok atau berada dalam kondisi yang namanya antara bawah, sejenis arwah atau roh begitu ya, dan itu dikatakan maksimal 7 kali 7 hari 49 hari. Jadi oleh karena itu secara tradisi ada yang namanya coci ya, rasanya Medan masih ada yang coci gitu ya. Nah coci itu sebetulnya itu pengaruh Buddhis ya, cuma itu Buddhis Mahayana. Karena Buddhis Mahayana beranggapan bahwa setelah seseorang meninggal, dia akan berada dalam kondisi yang gentayangan punya. Entah itu kita sebut sebagai arwah, roh, atau bardo. Dan selama maksimal 49 hari itu, karena bisa jadi mungkin dia berada dalam keadaan itu 7 atau 14 hari atau berapa hari gitu. Tapi kurang dari 49 hari, maksimal 49 hari. Nah, jadi selama dalam 49 hari itu dikatakan bahwa roh tersebut bisa dibantu dengan sejumlah ritual atau upacara supaya bisa membuat dia itu terlahir di alam yang lebih baik. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Saikong itu bisa jadi mengarah ke sana untuk menuntun dia ke jalan yang yang terang lah begitu ya, kira-kira begitu ya. Jadi itu memang merupakan pandangan secara tradisional, tapi khusus untuk yang Theravada tidak beranggapan demikian, bahwa ketika seseorang sudah meninggal itu dia akan langsung terlahir di alam yang lain. Dia tidak mengalami keadaan antara seperti ini. Dia tidak mengalami menjadi roh atau arwah begitu. Kalaupun misalnya ada orang yang mampu melihat makhluk halus, ketika dia lihat ada orang meninggal, dia lihat ada satu sosok bayangan hitam yang keluar lalu gentayangan begitu. Nah, kalau menurut pandangan tradisi ya itu rohnya. Tapi kalau menurut pandangan Theravada itu orang itu sudah langsung menjadi peta, menjadi kui, ya menjadi kui yang gentayangan. Jadi makanya dia itu ya bisa gentayangan. Nah itu memang pandangannya sedikit berbeda. Kira-kira begitu. Bante, andaikan semasa hidup itu nggak ada kebajikan yang dia perbuat, apakah bisa dengan Saikong itu untuk mengarahkan dia itu ke tempat yang lebih baik? Karena saya belum punya mata dewa, jadi saya belum bisa membuktikan siapa yang benar, apakah Saikongnya punya kemampuan itu atau tidak. Jadi saya nggak bisa kasih komentar. Kemudian ini juga dikatakan bahwa
selama dia berada dalam keadaan antara ini, nanti dia akan pergi menghadap Jam Loong, Yen Lowang, Yamaraja. Lalu nanti Yamaraja akan tanya dia, dulu kamu pernah melakukan ini? Oh ya, contreng. Dulu kamu pernah melakukan ini? Contreng. Kalau begitu, Anda ke sana, ya. Kira-kira begitu, ya. Jadi Jam Loong itu tidak bisa disogok, ya, tidak bisa disogok karena dia hanya mencontreng, ya. Jadi itu langsung diproses secara CPU-nya, ya. Kira-kira begitu. Itu pandangan secara tradisi. Dalam Theravada juga ada Jam Loong, ada. Cuma sangat sedikit cerita tentang Jam Loong ini. Jadi memang juga tidak begitu jelas. Sang Buddha memang ada dalam sejumlah sutta ada menyebut tentang Yamaraja ini. Tapi ketika menyebut Yamaraja ini itu biasanya itu nuansanya itu ke arah terlahir di alam peta. Jadi Yama Wisaya itu biasanya itu merujuk ke alam hantu begitu. Kemudian tadi juga dikatakan di Mahayana maupun Tantrayana itu dikatakan seseorang meninggal akan terlahir sebagai arwah. Tidak semua. Bagi mereka yang setelah meninggal akan terlahir di alam dewa, itu tidak melalui alam arwah, tidak melalui antara bawah atau bardo. Mereka langsung terlahir sebagai dewa. Jadi tidak mengalami proses itu. Jadi tidak semuanya juga, tidak semuanya juga. Lantas yang mana yang benar saya juga tidak tahu. Bagi yang tahu nanti tolong kasih tahu saya, ya. Ya. Masih ada? Pandami Bante. Kita mau tanya, tadi 8 tempat dan momen yang tidak sesuai itu ada salah satunya terlahir sebagai orang yang bisu dan tuli. Berarti bisu saja atau tuli saja atau harus kedua-duanya begitu Bante? Saya pikir dua-duanya. Ya, dua-duanya. Terus satu lagi Bante. Di alam peta itu kan memang dianggap dikatakan bukan tempat yang sesuai. Tapi kan Rita pernah baca itu ada cerita peta yang mencoba memakan seorang anak, terus anaknya itu dibawa lari ke wihara untuk menjumpai Sang Buddha, terus petanya juga diizinkan mendengarkan dhamma dari Sang Buddha, terus akhirnya mereka hidup berbahagia. Berarti 8 tempat yang tidak sesuai ini juga tidak maksudnya tidak baku begitu ya Bante. Ada juga timbunan kebajikan yang memungkinkan makhluk-makhluk yang terhadap di alam ini untuk bisa mendengarkan dan belajar dhamma, begitu ya Bante? Ya, jadi dikatakan secara umum, secara umum terlahir di alam peta itu tidak sesuai. Tapi sekali lagi ada sejumlah pengecualian. Jadi sama seperti terlahir di alam binatang, secara umum dikatakan itu tidak sesuai. Tapi ada sejumlah pengecualian, misalnya yang bodhisatta terlahir sebagai monyet, terlahir sebagai burung puyuh, terlahir sebagai gajah misalnya. Nah itu masih bisa mereka bisa mempraktekkan dhamma. Tapi persentasenya itu sangat kecil. Ya, persentasenya sangat kecil. Ya. Terima kasih Bante. Wandami Bante, ini ada pertanyaan. Bagaimana kalau binatang yang ada di seputaran wihara atau binatang yang kita pelihara yang lebih bahagia seperti ini keadaannya daripada yang lain dan sering diajak untuk liam keng atau baca parita dan sebagainya, apakah bisa memiliki kesempatan
terlahir kembali lagi sebagai manusia dan mengenal ajaran Dhamma, Bante? Ya, bisa jadi, ya, bisa jadi. Jadi oleh karena itu, kalau kalian perhatikan, kadang-kadang kan kita waktu fangsen, biasanya itu sebetulnya parita yang utama yang perlu kita baca itu tisarana, berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita mengharapkan mereka itu nanti ya suatu saat bisa punya jodoh dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Biasanya begitu. Ya, jadi oleh karena itu ya secara umum memang dikatakan binatang itu tidak kondusif. Ya, kelahiran sebagai binatang tidak kondusif untuk menjalankan Dhamma. Kemudian juga dikatakan ciri binatang itu adalah mengalami ancaman terhadap jiwa mereka. Tapi ada pengecualian. Misalnya orang piara anjing di rumahnya, piara kucing atau pet yang lainnya. Nah, itu kan hidup mereka itu enak, mana mengalami ancaman? Tidak mengalami ancaman. Malah makanannya kadang-kadang lebih enak dari orang lain. Ya, lebih mahal gitu, lebih mewah, ya. Jadi sekali lagi bahwa itu ada pengecualian dan bisa saja. Jadi misalnya dia sering diajak untuk ini ikut kita baca parita, ikut liamkeng atau apa begitu. Kan ada kan cerita Abhidhamma itu kelelawar saja secara kebetulan dengar pembabaran Dhamma itu bisa jadi ahli Abhidhamma. Apalagi tiap hari kita ajak anjingnya itu liamkeng begitu ya. Rasanya besar kemungkinan bisa. Ya, ada di sini. Pandani Bante, izin bertanya, untuk yang tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan dan menghormat yang patut dihormat, itulah berkah utama. Ya. Kalau tidak salah dengar tadi ada termasuk yang patut dihormat itu orang tua ya, contohnya Bante. Mungkin dalam hal misalnya nggak semua orang tua itu gimana ya? Nggak semua orang tua itu layak dihormati. Ini pusiau nih. Bukan Bante, maksudnya. Ya, oke. Orang tua di sini itu bukan orang yang lebih tua. Maksud itu adalah ayah sama ibu. Maksudnya orang tua ini. Tapi tidak semua ayah dan ibu juga layak dihormati secara umum lah, ya. Mungkin secara umum. Bukan maksudnya tidak layak dihormati, tetap sebagai orang tua kan sesuatu yang berjasa, menyalurkan suatu cinta kasih yang tanpa batas, ya kan. Demi anak semua bisa dilakukan, baik buruk semua dihantam. Ya. Pertanyaannya adalah tidak semua orang mungkin ada hubungan yang baik dengan karma baik, bisa kenal dengan Dharma, bisa belajar untuk melepas tanha, loba, dosa, moha. Nah, untuk kondisi seperti ini, kira-kira bagaimana seseorang harus bersikap Bante? Demikian pertanyaannya. Maksudnya itu belum tentu dia bisa memberikan, karena kondisi yang ada membuat dia itu tidak bisa memberikan penghormatan secara layak kepada orang tuanya. Mungkin orang tuanya itu perilakunya tidak bagus sehingga dia merasa tidak layak dihormati. Begitu? Mungkin bukan menjadi teladan yang orang tuanya ya. Contoh. Ya. Gini, kita sebagai Buddhis ya, walaupun memang ya kadang orang tua kita itu perilakunya menurut pandangan kita itu tidak bagus atau tidak layak dihormati. Tetapi bagaimanapun juga ya, mereka ya, kita bisa hadir
saat ini itu karena jasa mereka. Mungkin ada yang berpikir lagi, emang saya kan tidak minta dilahirkan, ya. Tapi bagaimanapun juga, di sini nanti di share yang agak di tengah-tengah. Jadi dikatakan merawat ayah dan ibu. Jadi bukan hanya menghormati saja. Kenapa kita perlu merawat ayah dan ibu? Karena waktu kita kecil, baru lahir begitu, kita belum bisa jalan, kita belum bisa makan sendiri, kita belum bisa mandi. Siapa yang kasih makan kita? Siapa yang memandikan kita? Siapa yang membuat kita bisa jalan? Orang tua kita. Siapa yang memberi makan kepada kita? Ya, orang tua. Ya, siapa yang mencari nafkah supaya kita bisa hidup? Jadi oleh karena itu, walaupun mungkin kadang situasi di dalam keluarga sedemikian rupa sehingga memang menurut pandangan kita, orang tua kita itu perilakunya itu membuat mereka itu seolah-olah tidak layak untuk dihormati begitu. Tapi tetap ya mereka punya jasa. Ya, tetap punya jasa. Jadi tetap kita sebagai anak tetap perlu bersikap yang layak, ya, bersikap yang layak. Jadi saat ini mungkin kita merasa tidak nyaman dengan perilaku orang tua. Ya, itu bisa jadi karena karma lampau. Jangan sampai nanti kita juga menciptakan karma baru. Nanti suasananya tambah tidak enak lagi. Jadi oke, kita terima karma lampau, tapi kita jangan ciptakan karma baru. Karena kita makin benci pada seseorang, itu kita bakal ketemu makin ketemu orang tersebut. Ya, jadi oleh karena itu ya usahakan jangan melakukan karma baru. Kira-kira memadai jawaban saya, silakan. Memadai Bante. Ya. Anumodana Bante. Ada lagi? Oh. Nama budaya Bante. Bante, saya izin bertanya, saya mau menanyakan, kalau sekiranya ada orang tua yang sudah sakit keras, tetapi dia sangat menyukai mendengarkan ceramah dhamma, setiap hari secara rutin dilakukan. Pada suatu hari saat dia meninggal, di saat itu dia sedang mendengarkan ceramah dhamma. Apakah bisa kemungkinan besar dia bisa terlahir di alam bahagia, atau justru dia bisa terlahir di alam menderita karena ada faktor kemelekatan? Terima kasih. Terus terang ini agak sulit, harus lihat kondisi orang tersebut. Barusan ada saudara saya meninggal. Dia semasa hidup dia suka nianjing, dia hafal Tapeichou, dia hafal Xinjing. Tapi waktu menjelang meninggal, itu kesadarannya itu sudah mulai menurun. Jadi sebelumnya itu dia mampu hafal Tapeichou, Xinjing gitu. Tapi waktu sudah mulai sakit, ya kira-kira beberapa bulan menjelang meninggal begitu, itu dia sudah tidak mampu lagi hafal. Jadi pengamatan saya, kalau saya putar itu misalnya Tapeichou gitu, dia tidak bisa mengikuti. Tapi saya coba ganti menjadi baca Nianfo begitu, yang lebih pendek-pendek punya. Dia masih bisa mengikuti.
Jadi oleh karena itu, kalau menurut saya, kalau orang yang menjelang meninggal, karena kesadarannya itu semakin menurun, jadi jangan kasih dengar yang yang rumit-rumit punya, kasih yang simple-simple punya. Jadi paling tidak itu kita putar kaset seperti ini, paling tidak itu membuat pikirannya itu tidak terlalu melanglang buana, tidak terlalu lari ke sana kemari gitu, bisa lebih terarah begitu. Kalau menurut saya itu begitu. Kemudian satu lagi, menjelang meninggal saya pikir itu juga biasanya pendengarannya itu sudah menurun. Saya juga baru tahu. Dan kalau dulu kan kita harus teriak-teriak di telinganya, sekarang tidak perlu, sekarang pakai headset aja. Jadi saya pakai telepon, WA, call begitu ya. Jadi langsung masuk ke telinganya. Dan ada satu hal juga, mungkin bisa ini, kadang-kadang ada orang yang menjelang meninggal juga mungkin dia teringat sesuatu yang dulu mungkin orang pernah menjahati dia gitu. Jadi mungkin kasih nasihat, ya, maafkan semua orang yang yang pernah kamu lakukan, maafkan semua orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kamu, dan juga kamu minta maaf kepada mereka yang pernah kamu lakukan kesalahan kepada dia. Mungkin itu bisa membantu, ya. Kemudian apakah kalau sebelumnya itu dia suka mendengarkan Dhammādesana, apakah itu menjamin bahwa nanti dia pasti akan terlahir di alam yang baik? Belum tentu juga. Belum tentu. Jadi makanya kita perlu membantu dengan mengondisikan. Karena contohnya misalnya itu istrinya Raja Pasenadi, Dewi Ratu Malika. Nah, Ratu Malika kan semasa hidup dia suka melakukan perbuatan baik. Tapi ya namanya manusia, semasa hidup pasti pernah melakukan sejumlah kesalahan. Nah, waktu sayangnya waktu menjelang meninggal, dia teringat satu kesalahan yang pernah dia buat. Akhirnya setelah meninggal dia terlahir di alam neraka. Cuma karena kesalahannya hanya sedikit, jadi dia terlahir di neraka itu hanya 7 hari. Setelah itu dia langsung terlahir lagi di alam dewa. Jadi sekali lagi bahwa bisa jadi memang semasa kita hidup sering mendengarkan Dhammādesana, lalu karena waktu menjelang meninggal, karena kondisi tertentu membuat kita itu terlahir di alam yang tidak baik. Tapi tetap kita perlu hitung secara keseluruhan. Seperti kasus Ratu Malika, bahwa bisa jadi karena kondisi menjelang meninggal itu membuat kita terlahir di alam tidak baik. Tapi itu bisa jadi hanya sebentar saja. Karena bagaimanapun juga kita semasa hidup banyak melakukan perbuatan baik. Jadi oleh karena itu perbuatan baik yang kita lakukan semasa hidup itu tidak sia-sia. Ya, kira-kira menjawab pertanyaannya, ya. Namo Buddhaya Bante. Saya mau bertanya, apakah orang yang koma lama sama orang yang kadang orang kan sakit koma, ada yang sampai lama kali baru meninggal, sama ada yang komanya sebentar aja udah meninggal. Apakah itu karena ada hubungan karma sendiri atau gimana, Bante? Ya, kalau menurut saya itu ada hubungan dengan karma diri sendiri. Kalau menurut Abhidhamma, apa yang kita alami melalui panca indera, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita cicipi, apa yang kita rasakan melalui sentuhan, itu adalah karma. Ya, saya ketemu sama orang yang menjengkelkan setiap hari, itu karma lampau saya. Saya sering dengar omongan orang yang tidak enak didengar, itu karma lampau saya. Tapi bagaimana reaksi saya
Itu memang ada kecenderungan karmanya, tapi tidak sepenuhnya. Jadi kita masih punya punya kemampuan untuk menentukan bagaimana reaksi saya terhadap omongan jelek dari orang lain yang karena karma lampau. Kita masih punya keleluasaan, masih punya punya power, punya daya untuk bagaimana bereaksi terhadap orang yang misalnya perilakunya menjengkelkan. Ya, itu tidak sepenuhnya ditentukan oleh karma. Ya. Nah, kalau orang yang koma, ya memang bisa jadi, ya bisa jadi karena karma lampau. Tapi sekali lagi, sebetulnya yang urusan yang jauh lebih penting adalah kalau misalnya ada saudara kita yang berada dalam kondisi koma, bagaimana? Nah, kalau menurut saya itu putar kaset yang mengulang kata-kata tertentu yang simple. Akan lebih bagus lagi kalau orang tersebut semasa hidup dia itu sudah sering mengucapkan kata-kata itu, sehingga itu akan menuntun dia. Ya, jadi seringkali sebetulnya orang yang koma kita anggap dia sudah tidak sadar lagi, tapi sebetulnya dia masih masih bisa mendengar, cuma dia sudah tidak mampu lagi bereaksi, Kalau menurut saya itu begitu. Ternyata misalnya kalau ada orang yang sangat akrab sama dia dengar suaranya, kadang dia memberikan reaksi fisik tertentu walaupun itu sangat lemah, kadang keluar air matanya atau bagaimana begitu. Ya, kadang begitu. Jadi oleh karena itu ya sebetulnya kita tidak perlu terlalu mempermasalahkan itu karena karma lampau atau tidak. Yang penting adalah apa yang bisa kita lakukan untuk membantu dia. Ya. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Masih ada? Kalau tidak ada, ya. Masih ada yang mau aku tanya? Ada, ya. Selamat malam Bante. Bante, saya mau tanya. Bante, kalau saya pernah baca ya di satu unggahan TikTok atau video ya, yang mengatakan kalau kita berbuat kebajikan, dia mengatakan begini Bante, kalau kita melakukan kebajikan, kita tidak melakukannya dengan penuh kesadaran dan perenungan, maka kebajikan itu menjadi karma 2 akar. Ya. Dua akar ya. Lalu sebelum atau sedang dan setelah melakukan kebajikan itu akan timbul kilesa, maka kebajikan tersebut bisa jadi inferior Bante. Ya. Nah, dengan kedua hal di atas, 2 akar dan inferior, akan mengakibatkan seseorang terlahir menjadi misalnya idiot, LGBT, buta dan sebagainya. Ya. Nah, saya juga sering melakukan kebajikan, misalnya saya suka membantu orang misalnya jalanan Bante. Nah, saya melakukannya, saya tidak pernah memikirkan segala macam. Saya hanya sekedar membantu dan itu juga banyak orang menitip pada saya. Jadi saya selalu membagi makanan di jalanan misalnya pada orang gila, pada orang yang sebagai pemulung. Jadi saya membantunya hanya sekedar saya bantu saja. Saya tanpa memikirkan apa-apa. Apakah ini juga termasuk yang perbuatan baji yang 1 akar atau bagaimana Bante? Nah, dengan kondisi seperti ini Bante, kalau kita misalnya melakukan kebajikan dengan katakan 2 akar, 1 akar atau 3 akar, sehingga bisa mengakibatkan kita terlahir di alam yang tidak baik, misalnya buta, tuli, segala macam. Nah, itu kan seolah-olah kita
melakukan kebajikan juga kita sangat tidak mempunyai dampak yang baik pada kita. Terima kasih Bante. Saya pikir ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, itu minimal akarnya itu 2. Maksimal itu 3 akar. Lalu kenapa bisa 2? Karena ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, kalau tidak disertai dengan pengetahuan, tidak disertai dengan pemahaman, istilah kerennya di dalam Abhidhamma, jnana sampayutta. Jnana itu pengetahuan. Jadi misalnya gini, saya melakukan perbuatan baik, kalau misalnya saya memiliki pemahaman bahwa perbuatan baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Walaupun mungkin waktu saya melakukan perbuatan baik itu, saya tidak punya pamrih apa-apa, tapi paling tidak saya paham. Saya paham bahwa perbuatan baik akan memberikan hasil yang baik. Walaupun saya waktu melakukan suatu perbuatan baik, saya tidak mengharapkan nanti bisa dapat pahala banyak begitu, tidak. Ya, jadi oleh karena itu saya pikir yang penting kita punya pemahaman. Itu akan membuat perbuatan baik kita itu menjadi 3 akar. Lalu dikatakan kalau perbuatan baik itu sampai 1 akar, apalagi yang namanya tidak punya akar, ahetuka. Itu saya pikir itu terlalu gimana ya? Oh tidaklah, tidak sampai segitulah ya. Masa melakukan perbuatan baik sampai bisa jadi bisu tuli? Rasanya tidaklah ya. Perbuatan baik itu minimal 2 kalau menurut saya itu 2 akar. Orang yang bisa terlahir sebagai bisu dan tuli itu biasanya itu ahetuka. Rasanya tidak mungkin ada yang 1 akar punya. Yang 0 ahetuka tidak punya akar, 2 akar atau 3 akar. Jadi ya, kalau orang terlahir sebagai bisu tuli itu ahetuka, tidak punya akar, dan rasanya tidak mungkin orang melakukan perbuatan baik itu sampai ahetuka. Ahetuka itu melakukan karma buruk sebetulnya bisu tuli itu. Ya, jadi tidak usah terlalu khawatir juga, ya. Ya, kadang-kadang memang kita seolah-olah memang sangat mengkhawatirkan. Kadang-kadang kita dengar ada orang mengatakan demikian, hati-hati loh datang ke wihara, jangan ini nanti bisa masuk neraka, jangan ini nanti bisa masuk neraka. Kita jadi berpikir, kalau saya berada di rumah malah aman-aman saja. Saya datang ke wihara kok makin membahayakan diri saya. Nanti saya melakukan ini masuk neraka, masuk ini masuk neraka. Jadi tidak usah terlalu khawatir itu, ya. Karena kita datang ke wihara, perbuatan baik yang kita hasilkan itu jauh lebih banyak dari kesalahan yang mungkin kita lakukan. Jadi oleh karena itu, ya kita juga jangan terlalu memikirkan aspek negatifnya. Memang kita diberitahu orang lain tentang adanya aspek negatif, itu membuat kita hati-hati saja, membuat kita lebih hati-hati. Tapi jangan sampai menyurutkan niat kita itu untuk melakukan perbuatan baik. Mungkin begitu, ya. Baik, masih ada? Satu pertanyaan terakhir kalau masih ada. Kalau nggak ada, kita tutup. Ya, terakhir ya, satu pertanyaan terakhir ya. Wandami Bante, izin bertanya, gimana kita bisa membedakan satu itu perbuatan baik dan perbuatan benar? Apakah yang dimaksud dengan perbuatan baik dan perbuatan benar? Perbuatan baik dan perbuatan benar. Saya pikir dalam bahasa Indonesia kita baru ada membedakan baik dan benar. Secara umum kalau yang namanya baik itu ya kusala, itu juga sudah termasuk yang benar begitu ya. Ya memang kadang-kadang di Indonesia kita bedakan perbuatan baik dan perbuatan benar.
Tapi kira-kira demikian, perbuatan baik itu akan memberikan hasil yang baik, yang membuat kita itu menjadi bahagia. Itu yang namanya perbuatan baik. Perbuatan yang tidak baik, perbuatan jahat, itu akan membuat kita setelah melakukannya itu mengalami penderitaan. Mungkin saya bisa kasih. Ya, kira-kira ini jadi yang dimasukkan dengan, tunggu ya, ya, definisi perbuatan tidak baik. Apakah perbuatan yang akan kulakukan melalui jasmani ini akan membawa kemudaratan, maksudnya itu kerugian bagi diri saya atau pihak lain atau kedua pihak? Apakah perbuatan jasmani yang bersifat aku salah ini akan menimbulkan penderitaan atau membuahkan penderitaan? Itu kira-kira definisi dari perbuatan yang tidak baik. Kalau perbuatan baik, ya kita tinggal membalikkannya, mendatangkan kebahagiaan dan tidak merugikan, bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk pihak lain, bermanfaat untuk kedua pihak. Kira-kira itu adalah definisi, ya, kalau secara tipitaka dari yang dikatakan perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik, aku salah. Kira-kira begitu. Sepertinya ini topik karma ini mungkin menarik juga, tapi lain kali ya. Oke, ya sudah. Kalau masih ada pertanyaan besok atau besok tidak bisa, lusa ya, lusa. Baik, terima kasih atas Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bhikkhu Titayano Mahathera. Semoga dapat menambah pemahaman dan keyakinan kita terhadap Buddha Dhamma. Selanjutnya mari kita bertumpu pada kedua lutut dan bersikap anjali. Mari kita memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Bhikkhu Titayano Mahathera sebelum meninggalkan Dhammasala. Saya akan mengucapkan okasa yang diikuti dengan Wandami Bante dan Namaskara 3 kali. Okasa Wandami Bante. Abiwadana silisa nicang udang pacayino cattaro dhamma wadanti ayuwano sukhang balam. Sadu, sadu, sadu.